konsentrasi, ya. Untuk konsentrasi metodenya ada dua. Jadi untuk anak-anak yang tipikalnya analitik, ayah bunda bisa dilihat di bagian bawah, lembar kedua bagian bawah itu tulisan study style, ya. Di situ ada yang visual, ada yang dalam kurung holistik analitik, ya. Yang analitik, yang prosentase analitiknya lebih tinggi. Prosentase analitiknya ini istirahat malah bisa itu boleh TFRI Bu. Kenapa? Karena anaknya cenderung bisa teratur kalau analitik itu, ya. Jadi mewarnai dua lingkaran ini bisa efektif. Sudah selesai. Karena dibutuhkan 10 hari berturut-turut mewarnai dua lingkaran diameternya 10 cm. Tapi kalau ini untuk anak holistik, anak cowok, anak laki-laki, itu kan banyak kan holistiknya. Saya pastikan kalau anak holistik mewarnai selama 10 hari berturut-turut itu agak susah. Biasanya baru 3 hari udah nggak mau. Ini lagi ya. Nah, jadi kalau yang dua lingkaran ini boleh kita coba. Baik, kami anak saya holistik mau saya coba. Silakan. Kami anak saya analitik mau saya coba dua lingkaran. Silakan. Nanti keberhasilan itu ada indikatornya di 10 hari. Jadi ketika Bunda berhasil memberikan pendampingan selama 10 hari dengan mewarnai dua lingkaran, warnanya satu warna ya. konsentrasinya anak Mereka maunya dicampur dalam 10 hari. Saya bayangkan gridnya bisa cepat, tapi 10 hari berturut-turut. Tidak boleh berhenti 1 hari sudah hat. Jadi ini harus dilakukan selama 10 hari berturut-turut. Tapi kan harus Nah, itu mewarnai untuk penuh. rata-rata yang berhasil itu anak yang analitik. Lebih bisa 10 hari. Jadi kalau anak holistik 10 hari susah, gimana karena caranya? anaknya bosenan, cenderung holistik itu bosenan. Jadi kalau anak holistik menggunakan metode yang 4 lingkaran seperti ini, hanya butuh 3 hari. Kalau ini boleh nggak untuk anak analitik? Boleh. Boleh. Jadi ayah bunda, ini kesimpulan yang saya sampaikan dari problemnya anak. Disuruh beban psikologis, konsentrasi, emosional bisa diatasi salah satunya dengan mewarnai 4 lingkaran ini, sekaligus untuk memperbaiki konsentrasi anak-anak kita. Bun, lihat ayah bunda perhatikan ada 4 lingkaran yang tertera di sini. Jadi anak mewarnai 4 lingkaran seperti ini dalam waktu 3 hari. Jamnya sama kalau bisa, pagi-pagi terus, sore-sore terus, dilakukan selama berturut-turut 3 hari. 3 hari berturut-turut dilakukan. Setelah 3 hari, insya Allah anak-anak bunda konsentrasinya akan sama seperti yang mewarnai 10 hari tadi. Hasilnya sama, naik 25%. Dan kalau sudah naik, ini lebih hemat sih, lebih hemat waktu, ya, lebih cepat, lebih gampang, ya. Jadi langkah berikutnya kalau sudah mewarnai 4 lingkaran, sudah selesai sebenarnya. Konsentrasinya sudah naik, cuma belum stabil. Nanti ulang lagi seminggu ke depan. Kemudian diulang lagi sebulan ke depan. Nanti akhirnya rutin setiap bulan sekali ayah bunda latih mewarnai 4 lingkaran selama 3 hari. Kalau ingin memastikan, bunda staples kirimkan ke Bina Kreatif nggak apa-apa. Nanti konsultasikan sesuai jadwal yang ada di member. Itu juga nggak bayar kok. Enak kan? Tinggal kirimkan, konsultasikan. Gimana konsentrasinya, ya? Yang terpenting Bunda telepon sesuai jadwal yang ada di member. Kelihatan. Misalnya bunda kirimkan hari Jumat sampai tempat saya Sabtu otomatis. Nanti dianalisa, Seninnya kita analisa, sorenya kalau bunda mau telepon, Senin sore silahkan. Kalau gimana hasilnya, ya seperti itu. Nanti kita kan hasil analisa kita bisa 4 lingkaran ini. Sekali lagi nanti kalau bisa difotokopi dari yang sudah ada di sekolah, mungkin sudah ada yang di sekolah. Kalau nggak ada, nanti yang dari bukunya kaset itu
atau bukunya Bunda Irawati. Kalau bukunya Kasito ada yang lingkaran-lingkaran itu ada sih. Nanti boleh dilihat bukunya agak tebel itu kalau punya Kasito yang pernah saya buka. Karena kalau saya melihat bukunya agak tebel semua, bukunya bagus banget ya. Ada yang hardcover ya standar. Itu nanti kalau ayah bunda ke toko buku coba cari bukunya Kasito di bagian emosional, bab emosional dan konsentrasi, nanti dilihat cara melatih konsentrasi. Kalau di saya itu di halaman 51 seperti ini ya. Nanti tinggal di fotokopi aja, mewarnai lingkarannya di fotokopi. Udah kirimkan ke Bina Kreatif. Bu Guru masih ada ya buku ini ya? Halo? Masih ada ya? Ya. Nanti dicari ya. Nanti di halaman 51 itu ada 4 lingkaran seperti itu. Karena ukurannya harus disesuaikan dengan kekecilan dan kebesaran ya. Nanti saran saya mudah-mudahan anak-anak yang belajar ini konsentrasinya akan terjaga. Tapi saran saya sekali lagi dievaluasi, kirimkan aja ke Bina Kreatif ya. Nanti hasilnya gimana supaya orang tua memastikan hasilnya anak saya sebenarnya gimana sih, konsentrasinya sudah meningkat atau belum, sudah stabil atau belum, itu silahkan dikonsultasikan. Kelebihan ini sebenarnya efektif sampai umur 11 tahun masih bisa. Efektif sampai 11 tahun masih bisa. Tapi kalau anak saya sudah SMP, itu dulu alumni dari sini gimana? Ya silakan aja nanti untuk melatih konsentrasi. Yuk sekarang. Nanti kalau memang perlu data baru ya, tapi kalau ingin dikonsultasikan silakan ya. Nanti nyoba dulu. Jadi peraga ini bisa dipakai untuk melatih konsentrasi efektif sampai 11 tahun, bahkan kalau mau lakukan itu ada mekanisme. Itu satu contoh problem solving itu ya. Dan ayah bunda terakhir kesimpulannya yang pertama menarik ya. Nomor 1 di garing ya. Coba lihat yang saya garing itu di bagian keterangan ya. Di bagian keterangan itu yang saya lihat kalau nomor 1 konsentrasi ini lebih banyak peran bunda. Peranan bunda lebih banyak karena kecerdasan, konsentrasi, ketelitian ya. Dan itu ya anaknya pinter ya, ibunya pinter. Jadi kalau anaknya pinter itu ibunya pinter ya. Tapi tidak mutlak ya. Anaknya kok padahal ibunya pinter kok anaknya kok enggak, itu nasib namanya ya. Tapi saya tekankan memang kalau ibunya pinter, anaknya pinter ya. Kenapa? Karena kecerdasan itu meningkat. Jadi dari bunda itu konsentrasi, ketelitian, kejelian, analisa, kecerdasan itu dari bunda. Bunda teliti banget. Mau beli sesuatu kurang aja protesnya luar biasa ya. Teliti saking telitinya. Jadi ketelitian itu menurut termasuk konsentrasi ini. Jadi nanti kalau misalnya Anda silakan dilatih konsentrasinya menggunakan buku yang biru tadi yang saya sebutkan ini boleh, atau mau 2 lingkaran selama 10 hari boleh. Tapi kalau pengen efektif ya pakai buku yang biru ini, yang 4 lingkaran tadi tinggal fotokopi pakai ya. Itu lebih efektif, lebih mudah. Nanti gimana setelah 3 hari, setelah mewarnai 3 hari, Bun, nggak usah males kirimkan ke saya. Nggak usah males kirimkan ke saya. Kalau JNE yang nggak pakai apa itu, yang agak lambat 2 hari sampai ke tempat saya 2 hari itu 9.000, enak loh. Saya hafal banget itu ya. Ada JNE, ada Wahana, itu 2 hari itu semua. Kalau yang pengen cepat ya 18.000 gitu ya. Kirimkan ke saya, ini evaluasi.
Kapan evaluasinya? Sesuai jadwal dengan berkot dicetak. Dan Kak Win, saya sudah mengirimkan hasilnya. Di mana hasilnya? Silakan konsultasikan. Itu ya untuk konsen rahasia cari-cari. Peranannya di siapa? Mama, Bunda, Ibu, Umi. Ya. Oh, konsentrasi Lalu di orang saya tua. lingkari nomor Perempuan. 4 ya. Nomor 3 dan nomor 4 kalau dilingkari. Ini peranannya di ayah nih. Nah, kalau nomor 3 dan nomor 4 saya lingkari, itu peranannya di ayah ini. Nomor 4 terutama. Saya lingkari nomor 4. Ini peranannya ada di ayah, kontrol emosional. Nah, peran ayah itu banyak. Kalau kontrol emosionalnya belum optimal, pasti instrumennya jadi tidak Kan optimal. semuanya. Nanti saran Nggak saya boleh, yang nggak nomor boleh 4 gitu, saya tapi lingkari. ambil lagi. Ayah Kan cari pakai warna waktu berbeda. dengan anak. Apa kegiatan Ambil yang lagi asik? kertasnya sini. Bersepeda. Bersepeda dengan ayah. Bersama setengah jam bersepeda dengan ayah. Nanti kegiatan yang akademis apa? Mewarnai 9 lingkaran itu dilakukan bersama ayah itu lebih asik ternyata. Instrumen tadi yang kaitannya dengan beban internal dan kontrol emosional ini kalau dilakukan sama ayah, mewarnai 9 lingkaran tadi bersama ayah, itu hasilnya jauh lebih cepat, lebih bagus ternyata. Kenapa? Ayah punya genetiknya. Karena dari ayah ini genetiknya, karakter, sifat, emosional. Itu dari ayah genetiknya. Jadi karakter, sifat ingin memperbaiki. Instrumennya perbaiki emosionalnya. Dengan apa? Ya dengan kebersamaan atau menggunakan metode 9 lingkaran, mewarnai bersama ayah. Gitu ya. Baik, ayah bunda yang paling bawah, kesimpulan berikutnya. Yang paling bawah ada di situ ada style, ada kesiapan belajar anak. Perhatikan baik-baik. Kalau kesiapan belajarnya, ini yang data di saya, ya ada yang masih di C, ada yang masih di C, ada karena faktor usia. Ada yang masih di C mungkin karena faktor emosional. Ada faktor usia, faktor emosional. Jadi rata-rata sudah di B, rata-rata sudah di B, rata-rata sudah di B. Meskipun ada yang di B min, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah di B. Nah, sekarang yang perlu ayah perhatikan, ayah bunda perhatikan. Sekarang ada kesiapan akademisnya. Kalau kesiapan akademis, ini bunda bisa latih terus menerus. Kesiapan akademisnya ada yang masih ada di 65, nggak apa-apa. Masih ada di 70, nggak apa-apa. Ya, yang penting kalau untuk kesiapan akademis itu ayah sama bunda mempersiapkan untuk melatihnya. Yang paling penting justru nomor 2, kesiapan emosional. Karena ini yang paling penting justru. Kalau akademis dicarikan gurunya selesai. Tapi kalau emosional, ya yang emosionalnya masih ada di C, emosionalnya masih ada di C, ayah bunda harus benar-benar memperbaiki sebelum masuk ke sekolah dasar nanti. Kalau emosionalnya masih di C, karena faktor umur ya lebih baik ditunda sekolahnya. Tapi kalau memang umurnya sudah cukup, emosionalnya masih belum bagus, perbaikilah komunikasi Anda dengan anak, terutama peran ayah. Optimalkan peran ayah. Kalau emosionalnya masih belum maksimal. Caranya gimana? Ada dongeng bersama ayah boleh, bersepeda bersama ayah boleh, atau ngobrol, komunikasi sharing dengan ayah. Itu akan lebih bagus. Ya, kalau bisa ya dongeng bersama ayah itu akan lebih menarik. Nah, gitu ya. Jadi saran saya untuk yang emosional yang C, bukan berarti anak nggak boleh masuk ke SD. Cuman saran saya dibenahi dengan apa? Memperbaiki peran ayah, gitu ya. Kalau sudah di B, C-nya nggak ada di situ, tiga-tiganya sudah di B, sukses sekolah.
sudah dipersilahkan. Kalau ada yang masih di Bemin, ya artinya Bemin itu masih rata-rata siap. Ini gimana Kak? Ya nggak apa-apa. Kalau rata-rata saya masih ada yang di Bemin, jadi nanti yang penting cari sekolah yang benar-benar ya. Nah, cari sekolah yang tidak menitik beratkan di akademis. Ya, ya mungkin ini ada Pak Tony ya tadi ya, Tuan Kepala SIT Mutiara Islam. Nanti untuk anak-anak nanti kalau dilihat nanti ada yang masih di C, tuntutan akademis itu perlu dipertimbangkan, jangan terlalu di drill di akademis dulu, jangan terlalu di push di akademis dulu, yang penting anak enjoy belajar. Dan saya melihat beberapa tahun terakhir memang Mutiara Islam sudah memperlakukan itu, sudah mempraktekkan itu, sudah menggunakan metode pendekatan pada anak, bukan metode yang harus dicapai oleh anak, tapi metode pendekatan kepada anak itu yang sudah saya lihat. Mungkin saya tidak ketemu langsung dengan kepala sekolah, tidak ketemu langsung dengan guru, tapi saya ketemunya dengan orang tua, yang konsultasi, yang sharing, itu ketemu dengan saya, ya itu yang saya pakai standar. Jadi metode pendekatan untuk sekolah dasar itu jauh lebih penting, jauh lebih mengena daripada metode pencapaian. Di WA aja, jadi, Bu. kalau saran saya untuk di WA, sekolah metodenya pendekatan, bukan pencapaiannya harus dicapai anak, tapi pendekatan kepada anak, nanti pencapaiannya akan bisa dipenuhi. Jadi ini yang saya ingin katakan, mudah-mudahan nanti kalau orang tua yang ingin sekolah dilanjut ke Mutis ya sudah enjoy aja, karena mungkin saya sudah belajar dari beberapa waktu yang lalu sampai hari ini metode pendekatan itu lebih nyaman dan sudah diterapkan ya. Mudah-mudahan ini bisa terus efektif dan terus diefektifkan ya. Dan itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan suaranya kok jadi ganda. Materi yang saya sampaikan terima, bisa kalau ada yang mau ditanyakan, misalnya menanyakan dari hasilnya itu silahkan ya, kita buka sesi dialog dan ini sudah pas waktu saya. Oh, dia keluar, ini baru masuk. Jam 10.00 saya sampaikan ini, pas jam 10 sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk ayah dan bunda ya. Untuk ayah sama bunda jangan khawatir ya, ketika kita melihat hasilnya anak, yuk kita tinggal memperbaiki apa yang kurang, tapi jangan melihat sesuatu dari kurangnya, lihatlah sesuatu dari kelebihannya dia ya. Mudah-mudahan dengan sesuatu yang jadi kelebihannya dia akan lebih optimal. Ini kayaknya ada ayah dari Kumaila Harima Prasetyo ya, dari Ananda Kumaila. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Ya mungkin saya lihat ayah ini, saya senang hari ini ayah bisa ngikuti ini ya, saya bersyukur ayah bisa ngikuti. Mudah-mudahan manggilnya Kumaila ini, Ananda Kumailanya benar-benar besok dapat sekolah terbaik, jadi anak yang amin. Kesiapannya sudah bagus. Selamat ya, nanti tinggal kalau bisa carikan sekolah yang benar-benar nyaman untuk Ananda ya, karena udah siap kalau beliau ya. Ini saya kalau lihat wajahnya beliau ini wajah yang sabar, yang mudah-mudahan ayah sabar. Amin. Anak ya. Masih belajar. Lagi ada mana nih ayah yang muncul nih, wajahnya nggak kelihatan nih pada ditutupnya. Makasih ya ayah sudah ngikutin. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dah ini? Ayo ayah bunda silahkan tanya. Oh iya, silahkan langsung aja ya. Ya, silakan. Ya. Ada yang mau ditanyakan langsung aja silahkan ya. Ya, silakan langsung aja. Kalau ayah udah pernah ketemu sama saya belum ya? Ayahnya Dek Kumaila sudah pernah ketemu? Oh belum pernah ya? Baru kali ini ya? Belum. Ya betul. Ya, jadi nanti
nanti tolong ya member ya hasilnya. Oh iya. Hasilnya itu ada membernya, itu membernya jangan sampai hilang ya, itu dipakai untuk konsultasi. Siap, siap. ISD itu pendampingan saya, jadi yang kalau ada apa-apa konsultasikan sesuai jadwal yang ada di member card itu ya. Nanti benahi ya untuk emosionalnya ya sama instrumennya ya, tugasnya ayah di instrumennya ini ya. Siap ya? Siap. Nanti kalau kemudian bisa ngobrol sama bu guru gimana nih yang 9 lingkaran ya, nanti tinggal ngobrol aja. Kalau bukunya nanti boleh nanti di ada yang ingin tahu sudah nih. Tadi yang buku saya lihatkan tadi ada buku-buku yang saya tampilkan di acara ini tadi. Ada 2 buku ini. 2 buku ini nanti yang pengen boleh menghubungi tim saya di Kariska. Nanti dapat bonus ini ya. Dapat bonus untuk melatih konsentrasi dan instrumen ini ya. Jadi ada 3 ini, benar ada 3 ini yang pengen nanti bisa menghubungi tim saya, Kak Rizka namanya, nanti nomor handphonenya saya kasihkan. Ini kalau 3 buku hari ini yang ingin bisa 3 buku ini nanti dikirim ke sekolah ya, dikirimkan ke sekolah yang ingin dapatkan 3 buku ini yang sudah saya sampaikan di acara ini tadi ya. Kalau mau cari di toko buku silakan, tapi harganya pasti jauh lebih mahal ya. Tapi kalau di sini nanti 100.000 dapat 3 buku itu, nanti bisa menghubungi ke tim saya namanya Kak Rizka, nomor teleponnya 0859 ya 2509 2448 ya. Saya ulangi 0859 09 2448 ya. Nah, itu sudah saya tulis di chattingnya itu nanti atas nama Kak Rizka ya. Jadi boleh nanti silakan Kak Rizka di situ ya. Nanti ayah bisa lihat di chattingnya situ ya. Chattingnya situ saya chattingnya itu ya 0859 250 92448 ya. Itu nanti yang pengen tinggal aja ngubungi Kak Rizka, ngubungi aja, nanti kita yang tindak lanjuti nanti dari tim yang tuh ada di chat akan komunikasinya ya. Terus nanti caranya gimana juga boleh ditanyakan ke tim saya sebagai konsultan di Bina Kreatif ya. Baik, yang mau tanya silahkan, ayo kita buka sesinya langsung aja. Ayo Bunda, ayah yang mau tanya silahkan. Ya, persilahkan dibuka mic-nya. Atau ya baik. Saya mau tanya nih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya terima hasil dari kemarin ya. Ini seberapa besar sih pengaruhnya karena kondisi kita lagi pandemi ini? Biasanya itu seberapa besar gitu loh hasil-hasil dari ini kalau tidak, maksudnya anak belajar di rumah sama kondisi sekarang ini itu seberapa besar bedanya gitu Pak biasanya Pak. Ya. Terus satu lagi untuk kedepannya kita orang tua menghadapi situasi seperti ini gitu Pak, yang kita juga belum tahu pasti sampai kapan kondisi seperti ini. Kita orang tua ini bagaimana sih gitu menghadapi ini cara mendidik anak gitu Pak, maksudnya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja Pak. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih ayah ya. Jadi memang seberapa besar sih pengaruhnya ketika anak belajar dari rumah dan belajar di sekolah? Memang ada perbedaan yang cukup besar, terutama di logika. Di logika itu memang perkembangan kalau belajar dengan guru yang bertemu langsung, bertemu dengan teman-teman, itu logikanya memang rata-rata beda 5 grade ya. Di logika sama penalaran, itu perbedaannya di situ. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan di nalar dan di belajar bertemu langsung dengan guru dan belajar
dengan teman-temannya. Memang ini yang selalu jadi perhatian kita. Jadi ada perbedaan sedikit. Yang kedua, ada perubahan, ada perbedaan di beban internal psikologi sana. Memang setelah belajar melalui daring ini dengan hasil observasi ini rata-rata anak di atas 24 ya. Jadi di atas 24 beban psikologisnya memang agak tinggi nih. Harusnya tapi kalau misalnya pas belajar langsung dengan ketemu guru,